Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 20. Mendengar ucapan putrinya itu, Wildan langsung membuang napasnya kasar. Dia bangkit dari duduknya, lalu berjalan mendekati pagar dan menatap rembulan yang sedang bersinar di depannya dengan tatapan kosong. Sama seperti Yuki, dia dan sahabatnya yang lain juga mengkhawatirkan keadaan Sania. Apalagi melihat sikap Sania yang menjadi sangat tertutup. Jadi mereka semakin sulit untuk menebak bagaimana suasana hati gadis itu. Setiap manusia memang diuji dengan masalah yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta, keluarga, pekerjaan, bahkan dengan cinta. Tapi percayalah, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada pundak yang salah. Karena sebelum memberikan cobaan itu, Dia telah mempertimbangkan apakah hambanya mampu untuk menghadapinya. Dan Papa yakin Sania pasti bisa menghadapi semua ini, ucap Wildan dengan penuh keyakinan. Tapi, Pa, kau jangan terlalu memikirkan masalah ini. Kau cukup memberikan dukunganmu kepada Sania. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau, kau cukup memperhatikannya dari kejauhan saja. Karena Papa yakin, dia pasti mempunyai cara untuk menghadapi semua masalahnya. Papa mengenalnya sejak kecil, jadi Papa yakin dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan kehidupannya, ucap Wildan dengan penuh keyakinan. Papa benar, Sania adalah gadis yang kuat. Pasti dia bisa menghadapi semua ini dengan baik. Hanya saja kita harus selalu mendukungnya dan memberikan perhatian kita kepadanya, ucap Yuki tersenyum. Anak pintar, sekarang kau istirahatlah. Besok kau harus kuliah. Jangan terlalu sering begadang, karena itu tidak akan baik untuk kesehatanmu, ucap Wildan mengacak-acak rambut putrinya itu. Siap, Pa, Papa juga istirahatlah. Besok Papa juga harus bekerja. Siap, Bos, ingat jaga kesehatanmu. Karena sebentar lagi kau harus bergadang untuk membuat cucu untuk Papa. Papa, mesum. Sebelum itu terjadi, Papa dan Mama yang mewakilinya terlebih dulu ya. Papa keluar. Yuki langsung mendorong tubuh papanya itu keluar dari kamarnya. Namun, saat dia ingin menutup pintu, papanya itu malah kembali lagi. Olahraga malam, pasti sangat nikmat. Mama, suamimu ini belum dikasih obat. Enak saja, kau kira Papa gila, apa? Papa tidak gila, tapi tidak waras, ucap Yuki sambil membanting pintu. Enak saja, pria sekeren Papa dibilang tidak waras, oceh Wildan mengomel seorang diri. Sayang, aku minta jatah malam. Ocehnya kembali sambil berlari menuju kamarnya. Tidak terasa hari demi hari berlalu, akhirnya hari pernikahan Yuki dan Aldan telah tiba. Gadis cantik itu sedang duduk di ruang rias sambil meremas kedua tangannya. Dia tidak menyangka jika tinggal menunggu menit lagi dia akan segera melepas masa lajangnya. Dengan balutan gaun putih yang sangat mewah, dan juga dihiasi butiran berlian, membuat kecantikan gadis itu semakin terpancar. Ditambah lagi dengan makeup tipis yang menghiasi wajahnya, sehingga membuat setiap orang yang melihatnya akan langsung terpana. Wah, kakak cantik sekali, ucap Fiona dan Aulia langsung masuk ke dalam ruangan itu. Terima kasih, Sania mana? Yuki langsung menatap ke arah pintu, tetapi tidak melihat sosok yang dia cari muncul dari sana. Kak Sania sedang ada urusan sebentar. Katanya dia akan segera ke sini. Jelas, Aulia. Yuki langsung terdiam mendengar ucapan sahabat sekaligus adik sepupunya itu. Dia berpikir urusan apa yang membuat sahabatnya itu sampai tidak sempat menyaksikan pernikahannya. Apa itu sangat penting, padahal ini adalah hari yang sangat spesial untukku. Apa Sania tidak mau menyaksikan kebahagiaanku? Ucap Yuki menunduk dengan mata berkaca-kaca. Kakak kenapa bicara seperti itu? Kak Sania pasti datang. Dia pasti tidak mau kehilangan kesempatan untuk menyaksikan momen spesial ini. Kakak Sania pasti datang tepat waktu,
ucap Fiona mencoba meyakinkan Yuki. Wah, pengantinnya cantik sekali. Tapi kenapa wajahnya terlihat murung? Tanya Nur dan Sinta menghampiri para gadis itu. Kak Yuki sedih karena Kak Sania belum datang. Tante, jelas Aulia. Sinta hanya tersenyum kecil lalu menghampiri putrinya itu. Dia tahu persahabatan Sania dan Yuki sangat erat, jadi wajar saja Yuki ingin sahabatnya itu menyaksikan kebahagiaannya. Namun, semua tidak bisa sesuai keinginannya, karena Sania juga memiliki masalah yang dia harus selesaikan seorang diri. Sania pasti datang, dia akan menyaksikan Aldan mengucapkan ijab kabul di depan papa, ucap Sinta meyakinkan putrinya. Mamamu benar. Kau jangan bersedih lagi ya. Sekarang ayo kita turun. Calon suamimu sudah menunggu kedatanganmu, ucap Nur menggandeng tangan Yuki. Ayo kita turun. Jangan biarkan calon menantu mama menunggu terlalu lama, ucap Sinta ikut menggandeng tangan Yuki dan menuntunnya keluar dari ruangan itu. Aulia dan Fiona berjalan mengikuti mereka dari belakang. Terlihat kedua gadis itu juga ikut bahagia melihat kebahagiaan kakak mereka itu. Walaupun mereka juga mengkhawatirkan keadaan Sania, namun, mereka percaya jika Sania tidak akan mengecewakan mereka semua. Dia pasti datang dan menyaksikan sahabatnya itu melepaskan masa lajangnya. Sedangkan di aula pernikahan, Aldan terlihat sangat gugup. Dia duduk di depan penghulu sambil menanti wanita yang begitu spesial di hatinya datang. Melihat kegugupan putranya itu, Wijaya langsung mendekat dan memberikan dukungannya. Kenapa kau gugup seperti itu? Bukankah ini yang kau tunggu-tunggu selama ini? Bisik Wijaya. Aku tidak gugup, ucap Aldan mencoba menunjukkan gaya coolnya. Katakan saja kau gugup, ingat malam pertama, jadi kau harus semangat, bisik Wijaya nakal. Papa, Aldan aduin ke mama ya, ucap Aldan mengendus kesal, tidak lupa dengan wajah memerahnya. Di saat sedang sibuk dengan perdebatan mereka, tiba-tiba mereka terdiam ketika melihat sosok bidadari yang nyasar ke aula pernikahan itu. Aldan menatap sosok wanita yang mengenakan gaun putih itu dengan tatapan penuh tidak percaya. Dia tidak menyangka jika calon istrinya itu terlihat sangat cantik hati ini. Tahan imannya ya nak Aldan. Ingat, beberapa menit lagi baru halal, dehem Pak Penghulu. Iya, Pak, ucap Aldan tersadar dari kekagumannya. Namun, matanya tetap tidak bisa teralihkan dari Yuki. Dia terus melirik gadis itu sambil menelan ludahnya kasar. Kecantikan gadis itu membuat jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Untung saja dia masih tahu batasannya, jika tidak, sudah dipastikan dia sudah langsung menyeret wanita itu ke dalam kamar. Kamu cantik sekali, sayang, bisik Aldan sehingga membuat wajah Yuki menjadi merona malu. Melihat pengantin wanita sudah datang, Pak Penghulu langsung memulai acaranya. Setelah acara dimulai, Wildan langsung mengambil posisinya. Dia ingin menyerahkan putrinya kepada calon menantunya itu dengan tangannya sendiri. Dia mengenggam tangan pria itu dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sejujurnya sangat berat melepaskan tanggung jawabnya kepada pria lain secepat ini. Namun, ini juga demi kebahagiaan putri kesayangannya. Jadi dia harus kuat walaupun sebenarnya dia belum siap. Aldan, aku titipkan putriku kepadamu. Tolong kau jaga dia melebihi aku menjaganya selama ini. Kau didiklah dia dengan penuh kasih sayang dan juga kesabaran. Jangan sesekali kau meninggikan suaramu di depannya, karena itu sama saja kau mengoreskan luka di dalam hatiku. Jika suatu saat kau sudah bosan kepadanya, maka hanya satu pesanku. Pulangkanlah dia kepadaku secara baik-baik, tanpa harus menyakitinya, ucap Wildan sambil menitikkan air matanya. Aku berjanji akan menjaga putri papa seperti aku menjaga diriku dan juga kedua orang tuaku. Aku akan menempatkan dia sebagai satu-satunya wanita di hatiku setelah ibuku, ucap Aldan dengan penuh keyakinan. Melihat kasih sayang papanya yang begitu tulus, Yuki hanya bisa menunduk sambil menitikkan air matanya. Memang benar, seorang ayah adalah cinta pertama untuk para putrinya. Jadi,
ikatan batin keduanya menjadi sangat begitu erat. Waktu yang tepat, di saat ijab kabul akan dimulai, Sania tiba-tiba datang dan ikut bergabung dengan tamu yang lainnya. Melihat kedatangan sahabatnya itu, Yuki langsung melayangkan senyuman penuh kebahagiaan. Setelah menyampaikan pesannya, Wildan langsung menjadi wali untuk Yuki. Aldan dengan begitu lantangnya mengucapkan ijab kabul di depan para tamu. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Semua orang langsung berdoa untuk kebahagiaan rumah tangga Aldan dan Yuki. Begitu juga dengan pasangan pengantin baru itu. Mereka berdoa dan meminta kepada Yang Maha Kuasa semoga rumah tangga mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan menjalankan sunnah Rasul itu dengan baik. Yuki berlahan mengambil tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya itu dengan penuh kelembutan. Aldan dengan penuh kebahagiaan mengelus rambut wanita yang baru dia nikahi itu dan mencium keningnya dengan penuh kelembutan. Ya Allah, tuntunlah aku agar bisa menjadi imam yang baik untuk anak dan istriku, batin Aldan sambil memejamkan matanya. Setelah itu, Yuki dan Aldan menghampiri para keluarga mereka, terutama kedua orang tua mereka terlebih dahulu untuk melakukan sungkeman. Wildan langsung memeluk putrinya itu dan mencium keningnya dengan penuh haru. Dia meneteskan air matanya seakan tidak mau melepaskan putrinya secepat ini. Papa jangan menangis seperti ini. Yuki tetap menjadi putri kesayangan Papa. Walaupun nanti Yuki sudah menjadi ibu, Yuki akan tetap menjadi putri kecil Papa yang selalu merepotkan Papa dan Mama, ucap Yuki tersenyum sambil menghapus air mata papanya itu. Yuki benar, Pa, aku tidak akan merebutnya dari Papa. Aku hanya menggantikan peran Papa untuk bertanggung jawab kepadanya. Istriku akan tetap menjadi putri kecil Papa. Selamat ya, Ki, ucap Sania memeluk sahabatnya itu. Terima kasih, Sa. Semoga kau juga bisa cepat nyusul ya, ucap Yuki membalas pelukan sahabatnya itu. Amin, ucap Gibran dan Erlan langsung mengaminkan. Enak saja main asal mengaminkan. Kakak dulu yang menyusul, baru aku, ucap Sania kesal. Jodoh kakak masih nyasar di planet Saturnus. Jadi belum ada gojek untuk mengantarkannya pulang, ucap Gibran asal. Sudahlah, jangan bertengkar di sini. Lihat, para tamu yang lain juga ingin mengucapkan selamat, ucap Erlan melihat kelakuan kedua sahabatnya itu. Mendengar ucapan Erlan, Sania langsung menatap ke belakang. Benar saja, para tamu sudah berdatangan dan telah bersiap untuk memberikan selamat kepada pasangan pengantin itu. Tidak mau membuat keributan, Sania langsung berjalan mendekati Aldan. Kak, aku titip sahabatku ya. Tolong jaga dia. Jangan sesekali kakak mencoba untuk menyakitinya. Karena sekali saja kakak membuatnya bersedih, maka kakak akan berhadapan denganku, ucap Sania melemparkan tatapan tajamnya. Kau tidak perlu menatapku seperti itu. Aku akan selalu menjaga sahabatmu dan menjadikannya ratu dalam kehidupanku. Semoga kau juga bisa mendapatkan kebahagiaanmu secepatnya ya. Jika kau ada masalah jangan pendam seorang diri. Ingat kita ini semua saudara, ucap Aldan mengusap lembut rambut Sania. Sania hanya tersenyum kecil mendengar ucapan pria itu. Memang dia sangat beruntung karena dikelilingi orang-orang yang sangat menyayanginya. Namun, dia saja yang memilih untuk memendam masalahnya seorang diri. Setelah mengucapkan selamat kepada Yuki dan Aldan, mereka semua langsung bergabung dengan tamu yang lainnya. Aulia dan Fiona sibuk bermain dengan Chelsea dan juga Chessy. Sedangkan Gibran, Erlan dan Filio bergabung dengan para papa narsis dan juga tamu yang lainnya. Sedangkan Sania memilih duduk di sudut ruangan seorang diri. Setelah kepergian Bisma, dia memang lebih suka menyendiri. Gibran yang melihat itu hanya bisa mengepalkan tangannya geram. Dia terus melirik ke arah Sania dan menatap ke pintu utama. Sepertinya dia sedang menunggu kedatangan seseorang. Jika hari ini kau belum mengambil keputusan, maka bersiaplah untuk menerima konsekuensinya, batin Gibran geram. Sebagai kakak tertua dari semua adik-adiknya, dia berhak untuk menentukan kebahagiaan para adiknya. Bahkan jika dia sudah berbicara,
tidak akan ada satupun yang berani membantahnya. Termasuk para orang tua mereka masing-masing. Itulah kenapa Erlan dan seluruh sahabatnya yang lain takut kepada Gibran. Karena para orang tua mereka sangat menghormatinya, sebagai kakak tertua dari anak-anak mereka. "Kakak sedang menunggu siapa?" tanya Erlan dan Filio yang melihat Gibran terus menatap ke arah pintu utama. "Tidak ada, lebih baik kalian bantu Paman Wildan menyambut tamu. Kakak ada urusan sebentar," ucap Gibran lalu berlahan menjauhi kedua adiknya itu. Pria itu berlahan menjauh dari keramaian. Dia merogoh saku celananya dan mengambil benda pipih kesayangan sejuta umat dari sana. Dia berlahan mengotak-atik ponselnya dan mencoba menghubungi seseorang. Namun, tiba-tiba pandangannya teralihkan dengan sosok pria yang sangat dia kenal muncul dari pintu utama. Melihat itu, berlahan senyuman langsung mengembang di wajahnya, tidak lupa dengan mata berkaca-kaca yang mewakili kebahagiaannya saat ini. Bukan hanya Gibran, tetapi semua orang juga terkejut dengan kehadiran pria itu. Bahkan para papa dan mama Narsis menatap kedatangan pria itu dengan penuh kebingungan. Sudah lama pria itu hilang tanpa kabar, tetapi kini tiba-tiba pria itu muncul di hadapan mereka semua. Sehingga membuat berbagai tanda tanya muncul di pikiran mereka semua, termasuk para papa Narsis. "Bisma," gumam Ryan menatap tajam kedatangan pria itu. Ryan langsung refleks bangkit dari duduknya. Dia melangkahkan kakinya ingin mendekati pria yang baru memberikan kejutan untuk mereka semua. Namun, langkahnya terhenti karena Kinan yang langsung memegang tangannya. "Biarkan saja, mereka sudah dewasa. Biarkan mereka menghadapi masalah mereka sendiri. Aku yakin, Bisma sudah memikirkannya secara matang-matang," ucap Kinan dengan tatapan datar tanpa ekspresi. "Apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Ryan menatap sahabatnya itu dengan tatapan penuh selidik. Ryan memang tidak mengetahui apapun tentang masalah Bisma dan Sania. Namun, dia merasa jika sahabatnya itu mengetahui sesuatu. Akan tetapi, kenapa dia bisa menyembunyikan masalah yang sedang menimpa Bisma kepadanya dan juga yang lainnya? "Nanti kita bicarakan, yang penting saat ini kita harus menerima konsekuensinya. Kita harus bersiap untuk menerima kenyataan yang lebih menyakitkan lagi. Kau yang paling bisa membujuk putriku, jika terjadi sesuatu kepadanya. Aku harap kau bisa meyakinkannya untuk menerima semua kenyataan ini," ucap Kinan dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Sania, jika mengetahui pria yang sangat dia cintai ternyata telah memiliki anak dari wanita lain. Pasti sangat hancur. Hanya itu yang ada di pikiran Kinan saat ini. Namun, dia juga terpaksa melakukan ini semua, karena bagaimanapun putrinya itu berhak tahu atas kenyataan ini. "Apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Zia dan para mama Narsis menatap Kinan dengan tatapan penuh kebingungan. Zia, bukannya menjawab, Kinan malah langsung memeluk Zia sambil menangis kesegukan. Sebagai seorang papa tentu saja Kinan tidak bisa melihat perasaan putrinya hancur. Namun, dia tidak punya pilihan lain, sebelum putrinya itu jatuh ke dalam lembah kegelapan yang lebih dalam lagi. Dia hanya bisa berdoa agar putrinya itu diberikan kekuatan untuk menerima kenyataan yang sangat menyakitkan ini. Bisma berlahan berjalan mendekati Sania yang duduk di sudut ruangan sambil melamun seorang diri. Walaupun keadaan telah ricuh melihat kedatangan Bisma, tetapi dia tetap sibuk dengan pikirannya. Sehingga dia tidak menyadari jika pria yang selama ini dia rindukan telah berada di dekatnya. Bisma hanya bisa menelan ludahnya kasar sambil menatap punggung wanita yang sangat istimewa di dalam hatinya. Ingin sekali dia berlari dan memeluk gadis itu, tetapi dia sadar siapa dirinya. Dia hanya bisa berdoa agar Sania bisa menerima semua kenyataan ini dengan lapang dada. Ucap Bisma memberanikan diri memegang bahu Sania. Mendengar suara bariton yang sangat dia kenal itu, darah Sania langsung berdecis begitu kencang. Dia mencoba membalikkan tubuhnya dan menatap pemilik suara itu dengan tatapan penuh rasa tidak percaya.
Kak Bisma, ucap Sania dengan bibir bergetar sambil mencoba menyentuh pria itu. Air bening itu akhirnya lolos membasahi wajah cantiknya. Bibir dan tubuhnya bergetar begitu kuat. Dia langsung menghamburkan pelukannya ke tubuh pria itu. Dia memeluk pria itu dengan begitu kuat, seakan dia tidak mau membiarkan pria itu pergi meninggalkannya lagi. Kak, jangan tinggalkan Sania. Jangan tinggalkan Sania lagi. Kak, ucap Sania menangkupkan wajahnya di dada bidang pria itu sambil menangis kesegukan. Maafkan kakak, hanya kata-kata itu yang bisa Bisma ucapkan saat ini. Maafkan kakak, kakak janji tidak akan meninggalkanmu lagi. Karena mulai sekarang kakak akan selalu bersamamu, membangun hidup kita secara bersama-sama, ucap Bisma tersenyum sambil menghapus air mata Sania. Maksud kakak? Sania mengerutkan keningnya bingung mendengar ucapan Bisma. Bisma berlahan membuang napasnya kasar, lalu menatap Sania dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Dia tidak tahu apakah keputusannya ini benar atau salah. Dia berlahan menatap Gibran yang sedang menatap mereka dari sudut ruangan. Lakukanlah, Kak, aku yakin kalian bisa menghadapi semua ujian ini dengan baik. Karena kalian memiliki cinta yang begitu besar. Cinta itulah yang akan menjadi kekuatan untuk kalian. Batin Gibran menatap Bisma dengan penuh keyakinan. Ayo, ikut kakak, ucap Bisma menarik tangan Sania menuju panggung. Sania hanya menurut dan mengikuti langkah Bisma dengan senyuman yang terus melingkar di wajahnya. Dia yakin, jika Bisma tidak akan mengecewakannya lagi. Karena dia bisa melihat cinta yang begitu besar terpancar dari mata Bisma. Apa yang dia lakukan? Gumam Kinan menatap Bisma dengan tatapan penuh kebingungan. Biarkan saja, biarkan Bisma dan Sania menentukan jalan hidup mereka. Kita hanya perlu memberikan dukungan dan juga semangat untuknya. Ingat, mereka berhak mengambil keputusan tentang kehidupan mereka, ucap Ryan mengusap punggung Kinan. Ryan benar, Kak, Sania berhak menentukan jalan hidupnya. Karena dia yang menjalankannya, bukan kita. Jadi dia yang paling tahu apa yang terbaik untuknya. Kita hanya perlu mengingatkan yang terbaik untuknya saja. Ucap Sia tersenyum dan berusaha meyakinkan kakaknya itu. Tapi Sania tidak mungkin bisa menerima semuanya dengan mudah. Hatinya akan sangat hancur setelah mengetahui segalanya. Ucap Kinan tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan Sania saat mengetahui siapa Bisma yang sebenarnya. Keponakanku adalah wanita yang kuat. Aku yakin kepadanya. Dia pasti bisa menerima masa lalu Bisma yang seorang pria brengsek. Kau lihat saja Zia dan yang lainnya. Mereka juga bisa-bisa menerima masa lalu kita dengan baik, ucap Ryan. Bisma tidak seperti kita, Ray, dia, ucap Kinan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Perhatiannya langsung teralihkan dengan kelakuan Bisma yang jauh dari dugaannya. Bisma menekukkan satu kakinya di lantai panggung dan merogoh saku kemejanya. Dia mengeluarkan kotak cincin dan membukanya di depan Sania. Dia mencoba mengenggam tangan Sania dan menatap gadis itu dengan tatapan penuh cinta dan juga penyesalan sekaligus. Kakak tahu. Kakak bukanlah pria baik-baik yang pantas bersanding denganmu. Kakak hanyalah pria brengsek yang tidak punya malu menyimpan rasa kepada gadis sebaik dirimu. Kakak hanya bisa berharap jika kamu mau menerima masa lalu kakak dengan lapang dada. Kakak berjanji kakak akan menjadi pria yang baik untukmu. Maafkan kakak karena selalu membuatmu bersedih. Maafkan kakak karena kakak hanyalah seorang pria pengecut yang selalu lari dari keadaan. Kakak melakukan itu semua karena kakak tidak mau kau semakin terluka, ucap Bisma meneteskan air matanya. Setelah kakak merenungi semuanya, kakak sadar. Kakak sadar kakak tidak bisa hidup tanpamu. Kakak ingin menulis lembaran baru bersamamu. Sania Ayunda Wirawan, maukah kau menjadi istriku? Aku berjanji, aku akan menjadikanmu ratu dalam kehidupanku. Walaupun aku tidak memiliki kekuasaan, dan juga harta yang berlimpah, tetapi aku memiliki cinta yang begitu besar untukmu. Aku akan melakukan yang terbaik untukmu,
ucap Bisma kembali. Aku tidak butuh harta dan kekuasaan, karena yang aku butuhkan hanyalah cinta dan kasih sayang. Karena harta dan kekuasaan belum tentu bisa memberikan cinta dan kasih sayang. Tetapi, cinta dan kasih sayang akan bisa memberikan harta dan kemewahan, ucap Sania menitikkan air matanya. Kak Bisma, aku menerimamu sebagai imamku. Aku berjanji akan menjadi tempatmu pulang dan melepaskan semua rasa lelahmu. Aku mencintaimu, Kak, ucap Sania dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih, sayang, kakak berjanji akan menjadikanmu wanita satu-satunya di hati kakak, ucap Bisma mencium punggung tangan Sania dan melingkatkan cincin di jari manis Sania. Sania langsung menghamburkan pelukannya ke tubuh kekar Bisma. Pria itu membalas pelukan gadis itu dan menciumi puncak kepalanya dengan penuh kebahagiaan. Air mata kebahagiaan terus saja menghiasi wajah kedua insan itu, sehingga membuat semua tamu dan para sahabat mereka yang melihatnya ikut menangis haru. Termasuk para papa dan mama narsis, mereka langsung saling berpelukan dan menangis penuh haru melihat kebahagiaan Sania dan Bisma, kecuali Raffi dan Kinan. Mereka berdua malah terlihat cemas. Mereka takut jika keputusan Bisma salah dan membuat kehidupan Sania semakin hancur. Bersambung dulu ya teman-teman.